Hai, Alfian di sini. Jadi pada video ini kita akan membuat sebuah styling pada bottom lagi. Tapi lebih tepatnya ini bukanlah efek pada bottom, melainkan kita akan membuat sebuah efek bernama change color. Di mana change color ini akan bereaksi ketika kita mengklik salah satu dari 3 tombol yang di tengah-tengah ini. Dimana kalau kita klik tombol ini merah, dia akan otomatis merubah warna backgroundnya sesuai dengan warna tombolnya. Dan kalau kita klik tombol warna hitam, dia akan otomatis juga mengganti warnanya menjadi hitam, atau lebih tepatnya bukanlah warna hitam melainkan warna blueberry. Dan kalau kita klik tombol blue, dia akan otomatis mengganti warnanya menjadi blue. Dan juga di sini memiliki efek over. Ketika bottomnya kita sentuh dengan kursor, dia akan otomatis menghilangkan warna border putih yang ini. Dan juga kalau kita klik juga tombol bottomnya, dia memiliki efek transisi, di mana dalam pergantian warnanya dia tidak secara instan berubah warna, melainkan dia menggunakan transisi yang dimana dia akan memudahkan warna sebelumnya ke warna selanjutnya. Kita lihat di sini. Dan juga dia juga memiliki efek shadow. Tapi intinya kita akan membuat efek change color. Dan dalam pembuatan ini kita akan memanfaatkan yang namanya teknologi bernama variabel CSS, dan juga kita akan menggunakan sedikit JavaScript. Yang saya maksud variabel CSS bukanlah SCSS, melainkan variabel CSS murni sendiri, di mana itu merupakan teknologi terbaru dari CSS. Oke. Untuk lebih lanjut, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Di sini saya akan membuat folder baru. Kita langsung klik Open Folder, dan di bagian sini kita akan membuat folder baru bernama mungkin Change Color. Oke. Kemudian di bagian sini kita pilih Select Folder. Kalau itu sepertinya kita tidak perlu lagi jelaskan, karena itu sepertinya sudah terbiasa bagi kita. Di bagian sini kita langsung saja buat file inti kita, yaitu index.html, dan juga di bawahnya kita buat lagi bernama style.css sebagai file CSS kita. Oke, sorry, dia sedikit lag. Yang ini kita delete saja. Yang ini kita buat baru style.css. Kemudian file keduanya yaitu file script, file JavaScript-nya. Kemudian di sini kita langsung saja buat sintaks dasar dari HTML. Kita tidak perlu lagi tulis manual. Kita langsung tulis saja tanda seru kemudian tab. Kemudian di bagian sini kita ganti judulnya menjadi change color. Oke. Kemudian kita save. Bagusnya kita langsung saja open with live server atau open in the file browser, tapi saya tidak ingin selalu merefresh halaman browser saya ketika saya merubah dari codingan kita. Jadi saya gunakan namanya extension live server. Di sini kita langsung bagi dua layar kita saja untuk halaman browser dan juga halaman text editor kita. Yang pertama kita akan langsung saja buat pembungkus dari 3 bottom ini. Kita beri nama saja sebagai container. Kemudian kita close ini. Di bagian sini kita langsung saja buat bottomnya dengan ID. ID-nya kita kasih warna red, dan juga tulisannya kita ganti red. Kita punya 3 buah bottom. Kita buka di sini. Kita ganti yang di sini warna black, ID-nya black, dan juga value-nya black. Sini juga kita ganti blue. Untuk html-nya juga ganti blue. Kita sudah memiliki 3 buah tombol. Tugas selanjutnya kita akan membuat ketiga tombol ini berada di tengah. Yang pertama kita akan langsung hubungkan file CSS kita dengan HTML dengan cara link CSS.
Di sini sesuaikan dengan nama file CSS kita. Di sini namanya sudah sesuai, jadi kita langsung save. Kemudian yang pertama kita akan melakukan reset margin dan juga reset padding. Kita kasih 0 dan 0. Otomatis dia akan mereset padding dan marginnya menjadi 0. Kemudian kita akan buat tag body-nya menjadi display flex. Kasih ganti flex sehingga kita bisa atur untuk sumbu Y dan sumbu X-nya. Pertama kita akan atur untuk sumbu X-nya dengan cara justify content center, sehingga tombol bottomnya berada di tengah untuk sumbu X atau secara horizontal. Selanjutnya untuk coding untuk sumbu Y-nya supaya dia berada persis di tengah-tengah halaman browser, kita kasih align item center. Dan lihat dia tidak mengalami perubahan karena kenapa? Karena body kita belum memiliki tinggi. Kalau kita kasih di sini border 1 pixel solid wrap, kita lihat di sini batas dari tag body hanya sebesar kontennya. Jadi kita akan buat bodinya full layar dari halaman browser dengan cara menambahkan height tentunya. Kita kasih 100 VH. 100 VH artinya 100% dari ukuran besar atau kepanjangan dari viewport height. Kita save, otomatis tombol bottomnya berada di tengah-tengah. Kemudian bordernya kita hilangkan saja. Kemudian di bagian sini kita panggil container. Seperti ini tidak perlu, kita langsung saja panggil bottomnya. Bottom, kita kasih ukuran untuk ketiga bottomnya. Kalau kita langsung tulis bottom, maka stylingnya akan berefek kepada ketiga bottomnya, karena ketiga bottomnya mengandung bottom. Kita kasih width, di sini widthnya saya ingin 150 pixel saja. Kemudian untuk height, di sini bisa kita perkirakan mungkin 50 pixel. Oke. Kalau kurang mungkin kita bisa kasih kecil atau kasih besar. Di sini kita kasih border radius sehingga sudut dari bottom ini menjadi tumpul. Kita kasih 20 pixel. Lihat dia sedikit bulat. Kemudian outline-nya kita kasih mati. Kita kasih none sehingga tidak ada lagi outline. Kemudian kita kasih border. Kita kasih ganti warna border hitamnya menjadi warna putih. Kita kasih ukurannya mungkin 4 pixel, solid dan juga white. Oke. Dia menghilang, tapi sesungguhnya bordernya ada di membungkus bottom ini. Kalau kita kasih box shadow, kita kasih bayangan, kasih ukuran untuk sumbu X dan Y nya kita kasih 0 dan ukuran bayangannya kita kasih 10 pixel dengan warna bayangan black. Kita lihat di sini, kita lihat kalau kita zoom di sini, di sini kita lihat di sini dia memiliki border warna putih seukuran 4 pixel. Oke, ini juga ikut terbesar, kita kecilkan kembali. Di sini mungkin kita kasih 3 pixel saja. Dan untuk RGBA-nya, untuk warnanya kita pakai saja RGBA. Di sini kita bisa langsung ganti jadi warna RG. Kita tambahkan A itu untuk opacity atau transparasi dari warnanya. Lihat dia sedikit lebih transparan. Oke. Selanjutnya kita akan mengganti warna dari bottom masing-masing bottom ini. Sebelumnya kita akan kasih margin untuk margin left bottom ini sehingga dia memiliki jarak. Kita kasih mungkin 5 pixel. Oke, supaya ada jarak antar bottomnya. Mungkin sudah, dan di selanjutnya kita akan mengganti warna dari bottom ketiga bottom ini. Jadi warna merah, hitam, dan blue. Di sini saya menggunakan website Flatui Color karena kalau saya buka lagi Photoshop mungkin akan sedikit berat. Jadi saya akan menggunakan website ini saja untuk pemilihan warnanya. Yang pertama kita akan copy saja warna merah ini. Kita langsung panggil stylingnya yaitu bottom dengan ID red.
penulisannya seperti ini. Kemudian kita ganti background colornya menjadi warna red yang saya sudah copy. Lihat, otomatis dia langsung berubah. Kemudian kita tambahkan lagi bottom dengan ID black. Di sini kita copy saja ini warna blueberry ya, tapi saya sebut dengan black. Tak apa-apa kan? Oke, di bagian sini dia sudah otomatis berubah juga. Kemudian untuk warna tulisannya saya ingin warna putih, jadi kita tambahkan color white. Kemudian selanjutnya bottom dengan ID blue. Kita kasih background color, kita copy lagi. Di sini kita paste, kemudian save, ya, otomatis berubah warnanya. Oke, selanjutnya kita akan buat interaksi bottomnya. Nih, kalau kita klik ini, kita klik, atau kalau kita hover dia akan menghilangkan bordernya. Dengan cara di sini kita tambahkan, kita berikan efek pada buttonnya. Ketika buttonnya aktif, hover maksud saya, ketika buttonnya di hover atau disentuh, maka kita hilangkan bordernya, kita kasih 0. Oke. Lihat, dia akan menghilangkan bordernya. Kemudian kita kasih transisi sehingga ada animasi dalam perubahan penghilangan border ini. Kalau kita lihat ini langsung otomatis spontan menghapus bordernya. Kita ingin seperti itu, kita ingin ada sedikit animasi seperti ini. Kita kasih all, kemudian waktunya mungkin 500 milisecond dengan easy. Oke, kita lihat ya sudah memiliki sedikit transisi, mungkin 300, atau kita kasih 1 detik. Di sini kita bisa coba-coba, kita cari efek yang pas. Oke. Atau kita kasih jangan 0 melainkan 0. Oke, kalau 1 detik lihat dia seperti lag, kita kasih 300 ms saja. Oke, sepertinya di bagian efek sini sudah pas. Kemudian kita akan kasih efek lagi ketika kita klik. Kalau dalam CSS bukanlah on click, melainkan dia aktif. Aktif itu ketika tombol bottomnya diklik atau ditahan, dia akan otomatis aktif. Itu maka kita kasih apa di sini? Kalau kita klik, shadow-nya menjadi lebih besar. Kita kasih box shadow. Kita kasih sedikit lebih besar, kita kasih 0, 0, dan ukurannya 20 pixel. Kita kasih RGBA saja. Kemudian kita kasih 0, 0, 0, dan alpanya kita kasih 0,5. Lihat, bayangannya sudah besar. Oke, mantap. Mungkin bisa kita tambahkan juga filter ketika kita hover atau aktifnya saja. Kita kasih filter, kita kasih grayscale. Grayscale itu merupakan fungsi untuk membuat warna menjadi lebih abu-abu. Kalau kita lihat di sini, kalau kita hover, lihat ya, otomatis merubah warnanya menjadi abu-abu ketika kita klik. Oke, di bagian sini sudah pas. Selanjutnya kita langsung saja bekerja pada JavaScript-nya. Yang pertama kita akan menambahkan atribut baru bernamakan dataset untuk menambahkan kode warna color-nya sehingga kita lebih mudah panggil di JavaScript-nya. Di sini untuk data color-nya kita langsung copy saja kode warna yang ini. Kita paste di sini. Kemudian untuk warna black juga sama, kita kasih data color. Oke. Salah taruh di sini.
data color. Kita kasih kode warna untuk black yang ini. Oke. Kemudian untuk yang blue sama, kita tinggal copy dataset. Ini merupakan atribut yang biasa digunakan untuk bekerja sama dengan DOM atau apa namanya kepanjangannya, dokumen objek model pada JavaScript. Ini bagusnya kita zoom dataset. Oke. Ini sudah, kita lihat Anda kelihatan di sini datasetnya, nanti di JavaScript-nya supaya lebih bekerja. Nah, pertama kita langsung hubungkan script kita dengan cara menuliskan script src. src-nya menuju script yang ini. Jadi kita tuliskan sesuai namanya script.js. Kalau kita klik inspect di sini, kalau kita tulis di scriptnya, misalnya kita tes saja console.log. Oke. Dia akan otomatis menulis di konsolnya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja memilih ketiga bottom ini dengan cara kita seleksi, kita buat variabel baru bernama bottom, kemudian sama dengan dokumen. Dokumen itu merupakan halaman HTML-nya. Jadi bacanya dokumen JavaScript, tolong carikan dokumen, kemudian kita seleksi dengan menggunakan query selector all. Maksudnya ambil semua atribut yang dimana di dalamnya terdapat bottom. Dimana bottom itu ada 3 di sini. Kalau kita lihat 1, 2, 3. Jadi kalau kita panggil di konsol sini, kita tulis saja bottom, maka dia akan membuat seperti not list. Not list ini seperti array, dimana array itu bisa kita looping. Yang pertama kita langsung saja looping bottomnya, kita panggil bottom, kemudian kita kasih for each, dimana for each-nya kita simpan ke dalam callback. Kita panggil btn. Btn ini merupakan for each yang dimaksud, pokoknya yang dimaksud nanti. Kemudian btn, kemudian di bottomnya kita kasih efek add event listener. Kita kasih klik ketika tombol bottomnya diklik, maksudnya begitu. Kemudian kita jalankan function, dimana function kita kasih ini kurung fungsi, kemudian kita buka kurung kurawal, dimana kemudian kita taruh di dalamnya variabel e. E itu maksudnya elemen yang sedang diklik. Kalau kita tes di sini console.log e, kita lihat di sini kalau kita klik yang red, dia otomatis memaksudkan tombol red yang ini. Di sini ada tulisan most event. Kalau lebih spesifik kita kasih target target, maka kalau kita klik di sini dia akan memaksudkan tombol warna merah. Ketika kita klik elemen lain yang selain bottom, dia tidak akan menjalankan eventnya. Jadi event ini akan berfungsi ketika kita klik elemen yang dimaksud. Tentu saja elemen yang dimaksud merupakan bottomnya. Di sini kita klik blue, ini otomatis dia akan memanggil elemen yang dimaksud. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel bernama root. Root merupakan inti dari HTML yang ini. Oh, kita belum buat. Jadi kita buat dulu di sini. Ini kita baikkan dulu. Pertama kita akan buat root dengan cara .2 root. Root itu merupakan elemen inti dari HTML. Pokoknya di root kita bisa buat sebuah variabel. Di sini kita bisa buat variabel untuk bg, di mana bg defaultnya kita kasih white saja. Kemudian kita save. Kemudian di bagian bodinya kita kasih background color. Kita panggil var. Kemudian slash strip bg. Dia akan otomatis merubah warna yang sesuai dengan root di sini. Kalau kita ganti black, dia otomatis menjadi warna black. Karena kita tidak menginginkan black, kita ingin warna putih. Jadi kita biarkan di sini defaultnya. Kemudian di bagian sini, ketika tombol bottomnya kita klik, maka kita ubah rootnya
kita seleksi dulu rootnya dengan cara let itu merupakan variabel let root, kemudian kita panggil dokumen, kemudian kita query selector. Perbedaan antara query selector dan query selector biasa dan query selector all yaitu ketika query selector all maka kita bisa mengambil lebih dari satu elemen, sedangkan kalau query selector saja maka kita hanya bisa mengambil satu elemen saja. Di sini kita tulis .2 root. Kita bisa tes di sini, kalau kita tulis root dia akan memanggil HTML-nya. Oke. Kemudian di bagian sini, mana dia tadi? Yang ini. Kita langsung panggil rootnya. Kita mau apakan? Kita ubah stylenya. Oke, sorry salah. Stylenya, kemudian kita kasih set property. Kita set propertinya, yaitu properti yang ini. Nah, ini. Kita panggil langsung variabel bg. Misalnya kita ingin ubah bg-nya menjadi red. Di sini kalau kita klik red, save, lihat kalau kita klik tombol ini, dia otomatis merubah warnanya menjadi warna red. Dan kalau kita klik juga yang satunya, dia tidak akan merubah apapun karena yang kita rubah akan selalu menjadi warna red atau merah. Jadi kita akan buat kode ini menjadi lebih luas lagi. Jadi warnanya akan berubah sesuai dengan dataset yang ada di masing-masing bottom. Kalau kita panggil di sini, misalnya kita buat sebuah console.log.target, kemudian kita panggil dataset, kemudian kita panggil dataset color yang ini, dataset.color. Kemudian kalau kita save, kalau kita klik warna merah, dia akan memanggil kode warna merah, dan kalau kita klik warna hitam dia akan memanggil kode warna hitam, dan blue juga begitu. Jadi yang red ini kita bisa ganti e.target. Apa tadi? Dataset.color. Oke, yang ini kita hilangkan. Kalau kita klik sini warna merah, apakah berhasil? Semoga saja berhasil. Kita klik merah, dia akan merubah warnanya menjadi warna merah. Dan kita klik warna hitam, otomatis dia akan berubah jadi warna hitam, dan biru juga seperti itu. Oke. Kalau kita lihat di sini, dia tidak memiliki transisi, dimana kalau kita klik ini dia otomatis spontan akan otomatis merubah warnanya. Kita tidak ingin seperti itu, kita akan buat animasi seperti ini. Kalau kita klik ini, oke, lihat dia memiliki transisi. Caranya kita tinggal buat saja di sini, gampang. Kita tinggal tulis saja transisi di bagian bodinya, karena yang akan mengalami perubahan yaitu bagian bodinya. Kita kasih tools all, kemudian waktunya mungkin 400 ms dengan kecepatan easy. Kita klik, oke, fix. Oke. Untuk kode dari ini file yang ini nanti saya unggah di GitHub saya. Ada di deskripsi video. Kalau kita lihat ini, keren kan? Kita bisa buat sebuah tema dari menggunakan efek seperti ini. Hanya menggunakan sebuah variabel CSS dan juga sedikit JavaScript, cuma 7 baris. Oke, mungkin itu saja video saya, dan ini waktunya sudah 24 menit dan mendekati 25 menit. Dan mungkin itu saja dari saya. Mungkin jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Oke, selamat tinggal.